Cukup lama saya tidak kemari. Terakhir apanya? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Mari buka Alkitab saudara di Galatia pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Sekali lagi Galatia pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sekali lagi saya masih dengar ada yang buka Alkitab. Silakan Galatia 3 saya ulang baca sekali lagi ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau sharing, dan saya kasih judul sharing saya hari ini adalah dipilih, dipanggil, dipilih, ditetapkan, diurapi, dipakai, tapi dibuang. Kebanyakan nonton film Korea pasti gitu. Iya saudara. Dan ini yang terjadi seringkali di anak-anak Tuhan dan di hamba-hamba Tuhan. Saya melihat ada banyak hamba Tuhan yang ini seperti itu. Sudah dipilih, sudah dipanggil, dipilih, diurapi, diperlengkapi, dipakai. Ujungnya tuh gak dipakai, ujungnya dibuang sama Tuhan. Ada nggak? Banyak. Dan sejujurnya saudara, nggak cuma hamba Tuhan, Anda pun sama. Anda bisa ada di tempat ini bukan karena sebuah kebetulan. Anda di tempat ini karena ada sesuatu yang membuat Anda di sini. Tuhan yang membuatnya saudara. Anda bisa saja hari ini nggak ada di tempat ini. Bisa saja Anda hari ini ada di rumah sakit. Lagi sakit. Bisa saja ada hari ini sedang ada di rumah. Tapi kalau ada di tempat ini berarti Tuhan sudah menentukan sesuatu untuk Anda di tempat ini. Dan kalau ada di tempat ini berarti Anda dipanggil Tuhan. Anda dipilih Tuhan di tempat ini. Bisa saja tempat duduk yang Anda duduki hari ini bukan untuk Anda, untuk orang lain. Tapi Tuhan tetap pilih Anda. Untuk Anda datang ke tempat ini. Duduk nyembah Tuhan tadi dan sekarang mendengarkan firman Tuhan. Mungkin Anda juga seorang para pelayan-pelayan Tuhan, beberapa pelayan-pelayan Tuhan. Anda dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Anda bisa nari, Anda dipakai Tuhan, diperlengkapi dengan bisa nari. Ada seorang Anda mungkin yang duduk di kursi jemaat. Mungkin Anda juga melayani Tuhan dengan cara Anda. Berdoa untuk orang lain atau Anda menginjilin orang lain dan lain-lain. Anda sedang melayani Tuhan. Dan bisa saja orang yang dipakai, dipilih, diperlengkapi, ujungnya tapi dicampakkan Tuhan dan enggak dipakai, enggak. Ya dibuang aja sama Tuhan. Saudara, hari ini saya tenang, jadi jangan gelisah karena ini kan cukup padat. Tenang, saya kasih kabar baik buat saudara. Saya sekarang hari-hari ini tidak suka khotbah terlalu panjang. Mungkin 20 menit lagi saya akan kelar saudara khotbahnya. Jadi jangan uang-uang gitu. Yang penting singkat, padat, jelas Anda mengerti. Daripada panjang dan lebar, orang mudeng. Gitu? Oh, yang betul-betul emang nggak bertahan nih. Yang betul, yang suka nggak betah di gereja mau cepat pulang. Tak lamain sekarang nggak jadi, wes. Buka kita saudara di Kejadian pasal yang ke-48 ayat 17. Kejadian pasal yang ke-48 ayat 17. Silakan yang masih menggunakan Alkitab buka kitab suci Anda. Yang sudah menggunakan telepon, buka semua Android suci. Atau iPhone suci, tablet suci, semua yang suci bukain. Kejadian pasal yang ke-48 17, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas Efraim ke kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung.
Letakkan tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi satu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu. Katanya, dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati. Demikianlah Allah kita, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikian didahulukannya Efraim daripada Manasye. Saudara, hari itu Yakub mau memberkati semua anak-anaknya. Khusus untuk Yusuf. Yusuf mendapat 2 bagian berkatnya. Tapi 2 bagian itu diberikan kepada anak-anak Yusuf. Manasye dan Efraim. Siapa yang lebih tua? Manasye. Dan biasanya anak yang tertua akan mendapatkan bagian berkat yang lebih daripada anak yang bungsu. Hari itu Yakub memberkati kedua cucunya ini, yang harusnya di tangan kanan adalah berkat anak sulung, berkat untuk menjadi besar atau berkat kesulungan. Yang di kiri adalah berkat untuk anak 2 yang cuma berkat aja. Tapi hari itu terjadi sesuatu yang aneh. Yakub menyilangkan tangannya. Tangan kanannya ditaruh di atas kepala Efraim, tangan kirinya ditaruh di Manasye. Kebalik, harusnya tangan kanan adalah berkat yang terbaik. Berbicara tentang kesulungan, ditaruh di atas Efraim. Kebalik. Yusuf melihat itu, berkata, wah ini enggak benar, ini salah. Pada waktu ingin dipindahkannya, Yakub berkata, aku tahu anakku, aku tahu. Aku tahu. Dan muncul sebuah nubuatan yang berkata, Manasye memang akan menjadi suku bangsa yang besar. Tapi Efraim akan menjadi lebih besar daripada kakaknya. Dan hari itu terjadi sebuah keputusan dan ketetapan surga yang berkata Efraim akan menjadi bangsa yang besar. Efraim mendapat jatah yang terbaik. Itu artinya Efraim dipanggil, dipilih, diurapi, ditetapkan. Bahwa dia akan menjadi sebuah suku bangsa yang besar. Mari buka Alkitab saudara di Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-17. Ulangan pasal yang ke-33 ayat 17, anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa. Seluruh bumi dari ujung ke ujung, itulah orang Efraim yang puluhan ribu. Dan itulah Manasye yang apa saudara? Ribuan. Harusnya Manasye anak sulung yang dapat yang terbaik, yang terbanyak, yang terbesar. Tapi Efraim dapat yang terbesar, terbaik dan terbanyak. Manasye hanya ribuan, tapi Alkitab mencatat Efraim puluhan ribu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari itu terjadi sebuah kenyataan bahwa yang tidak diperhitungkan, yang dihitung dunia yang nyatanya harusnya dapat yang biasa tapi dapat yang luar biasa. Yang harusnya lemah tapi menjadi sebuah suku bangsa yang sangat gagah perkasa. Sama halnya dengan Anda dan saya. Mungkin hari ini saya beritahu saudara. Mungkin Anda kelihatannya lemah tapi Tuhan mau membuat engkau jadi kuat dan gagah perkasa.
Engkau biasa dan gak dihitung dunia. Tapi dengan anugerah dan kuasa Tuhan, Tuhan berkata, I can bless you. Aku bisa memberkati engkau. Dan engkau akan mengalahkan orang yang harusnya mungkin jauh lebih baik dari kita. Tapi kita akan menjadi lebih kuat. Efraim. Jadi lebih kuat, lebih hebat, lebih besar. Harusnya dia nggak dapat. Tapi dengan anugerah Tuhan, Tuhan pilih dia secara spesifik dan khusus. Buka kitab saudara Hosea pasal yang ke-13. Ayat yang pertama. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel. Dan dia ditentukan untuk menjadi sebuah pemimpin atas bangsa Israel. Terjadi enggak? Terjadi. Tahukah saudara Yosua adalah orang yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan tahukah saudara Yosua adalah orang dari suku Efraim. Ada satu nabi yang memberkati raja pertama, mengurapi raja pertama dan raja kedua. Siapa saudara? Samuel. Dan dia pun adalah orang dari suku Efraim. Berbicara orang akan gemetar. Kenapa? Ada suara kepemimpinan. Ada suara yang dahsyat yang lahir dari suku Efraim. Saudara-saudara, Efraim menjadi sangat hebat, sangat besar, sangat gagah perkasa. Dia punya kekuatan itu. Dan bahkan dia jadi pemimpin yang menentukan bangsa Israel. Oh iya toh, menentukan masuk tanah perjanjian, menentukan punya raja pertama dan raja kedua, dan raja pertama, raja kedua. Raja pertama tentu perlu dong, penting dong, nomor satu walaupun jatuh. Tapi raja kedua kan menjadi raja yang paling hebat di Israel. Iya kan? Salomo memang raja yang paling kaya, paling hebat, paling puncak kemasan. Tapi Daud, Alkitab berkata Daud adalah orang yang ada di hati Tuhan. Siapa yang ngurapin? Samuel, Efraim. Tapi tahukah saudara, ada sebuah kenyataan yang pahit. Suku bangsa yang dipilih Tuhan, suku bangsa yang ditentukan Tuhan, suku bangsa yang diperlengkapi Tuhan, suku bangsa yang dipakai Tuhan, ujungnya mereka binasa, mereka hancur. Buka Alkitab sudah saya buktikan, Yesaya 7 ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah dan tidak menjadi bangsa lagi. Bagaimana mungkin bangsa yang besar, suku bangsa yang dipilih, ditentukan, diurapi, diperlengkapi, dipakai, tapi menemukan sebuah titik kehancuran dan bahkan lenyap. Ini ditulis di Yesaya, digenapi pada waktu kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke-5. Ada 12 suku Israel yang diurapi Tuhan di akhir zaman nanti. Ada lagi, ada 12 suku Israel yang diurapi Tuhan di kitab Wahyu. Kita lihat siapa saja. Dari suku Yehuda 12.000. Ruben 12.000. Gad 12.000. Aser 12.000. Naftali 12.000. Manasye malah ada. Manasye malah ada. 12.000. Simeon 12.000. Lewi
12.000, suku Isakar 12.000, Sebulun 12.000. Yusuf yang harusnya itu tempatnya Efraim. Tapi Efraim tidak ditulis disingkirkan. Ditarik berkatnya, masukin ke bapaknya lagi, ke Yusuf. Dan Benyamin 12.000. Hilang. Efraim mendadak hilang. Anda lihatlah saudara. Anda yang baca Alkitab tiap hari, yang belum baca Alkitab tiap hari, segeralah bertobat. Tapi Anda yang baca Alkitab setiap hari, Anda lihat ini. Sadar nggak ini sedang bicara sesuatu? Sadar nggak ini sedang berbicara sesuatu? Orang yang hebat. Orang yang luar biasa. Ditentukan Tuhan. Jadi suku bangsa yang paling hebat, paling perkasa. Dan jadi apa yang Tuhan ngomong. Dan mereka dipakai Tuhan. Dan mereka gagah perkasa. Pada akhirnya hilang. Hilang. Nah, saudara, kalau kita baca ini. Kalau lihat kita fakta ini. Yang harus kita lakukan adalah cari tahu. Kenapa Efraim hilang? Ada yang mendengar khotbah, ada yang ngomong, oh Efraim menuntun bangsa, menyebabkan bangsa Israel menyembah kepada berhala. Sorry, yang menuntun bangsa Israel menyembah kepada berhala, menurut saya adalah suku, apa saudara? Dan. Makanya nggak ada. Anda lihat tadi, ada nggak suku Dan? Nggak ada. Si Dan pergi sama Dan kawan-kawannya. Lalu Efraim kenapa? Hosea pasal yang ke-8. Ayat yang ke-11. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Saudara, kalau Anda baca ini, ada sesuatu yang janggal. Efraim menyiapkan mezbah. Tapi tidak cuma satu mezbah. Dia memperbanyak mezbah. Nambahin mezbah. Mau tanya sama saudara, mezbah itu untuk apa? Mempersembahkan apa? Korban. Selain mempersembahkan korban, menghormat. Kenapa mempersembahkan korban? Karena untuk menghormati yang diberi korban itu, betul gak? Menghormati Tuhan, mempersembahkan. Ya toh? Harusnya mezbahnya ada berapa? Satu aja cukup. Kita dalam hidup kita harus punya mezbah cuma satu, hanya untuk Tuhan. Jangan sampai ada mezbah lain buat dirimu, buat keluargamu, buat orang tuamu, buat pendetamu, buat siapapun itu. Mezbah harus ada cuma satu, dan itu hanya untuk Tuhan. Tapi hari itu Efraim, dia membuat mezbah dan membuat mezbah tambahan. Untuk siapa sebenarnya? Baca lagi. Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai apa saudara? Korban. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan pada mereka. Jadi ini menandakan Efraim sedang mempersembahkan, menyiapkan mezbah bukan hanya buat Tuhan,
tapi untuk dia sendiri. Karena dia menganggap aku sudah hebat. Aku suku bangsa yang besar. Aku suku bangsa yang ditentukan menjadi pemimpin. Aku ditentukan Tuhan ketika aku bicara orang akan gemetar. Aku layak dihormati. Aku patut dihormati oleh saudara-saudaraku, suku bangsa yang lain di bangsa Israel. Aku layak. Mengangkat kepalanya dan berkata, aku juga patut kalian hormati. Karena itu berkata dia mempersembahkan, mencintai korban sembelihan dan apa? Memakannya. Dia mengkonsumsi pujian dari orang lain. Dia menganggap dirinya layak untuk terima pujian dari orang lain. Karena itu dia memperbanyak mesbah-mesbah yang harusnya hanya ada satu mesbah. Dan mesbah itu hanya untuk Tuhan saja. Tapi dia membuat mesbah lain buat dirinya. Saudara, itu menyebabkan menjadi dia tidak ngerti. Atau saya lebih senang berkata menyebabkan mereka tuli. Tidak bisa dengar pengajaran Tuhan. Makanya kita berkata ini, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu dianggap apa? Sebagai sesuatu yang asing. Ketika Efraim membuat mesbah lain selain untuk Tuhan, dia menjadi tuli akan suara Tuhan. Dia tidak bisa lagi dengar suara Tuhan. Dia nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan dia nggak bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Saudara, saya mau cerita secara jujur, saudara. Saya mau jadi hamba Tuhan yang terbuka. Gak usah malu, gak usah munafik. Saya mau hidup saya jadi suratan yang terbuka. Ketika saya cerita ini apa adanya, buat Anda juga belajar. Sebelum Pak Daniel meninggal, kita dikumpulkan, lalu diberikan tanggung jawab seluruh pemimpin AOC di Indonesia. Termasuk Pak Winoto, diberikan tanggung jawab untuk 34 provinsi. Dapat provinsi apa? Kalimantan Selatan. Saya dapat Nusa Tenggara Timur. Saya ketika Pak Daniel meninggal, saya menghargai tugas terakhir yang Pak Daniel berikan. Dan saya anggap itu sebagai sebuah legacy atau warisan tugas. Buat saya, dan saya menghormati itu. Dan saya menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Sikap hati awal saya seperti itu. Saya mau jalankan ini sungguh-sungguh sebagai sebuah penghormatan kepada Pak Daniel. Dan saya juga mau, ini tugas yang Tuhan berikan melalui hambanya. Dan hambanya sudah pulang. Saya mau laksanakan sebaik-baiknya. Saya pergi sebulan bisa sekali, bisa 2 kali. Ke sana setiap bulan, saudara. Saya pergi. Saya coret semua jadwal khotbah saya. Semua khotbah saya di Jakarta. Saya tidak terima lagi. Bahkan sejujurnya kalau yang ke Jawa Timur pun kalau tidak diminta, benar-benar diminta sama Bu Catherine. Lalu Ibu Selvi juga ngomong berangkatlah. Saya nggak berangkat. Karena saya waktu saya di Nusa Tenggara Timur banyak, dan saya mau punya waktu di Bandung dengan jemaat dan keluarga. Nah saudara, pada waktu saya berangkat saya melihat anak-anak kecil sedang manggul air. Saya tanya, itu ngapain mereka? Oh mereka ambil air Pak, kan di sana ternyata keringnya luar biasa keringnya. Sungai itu bisa kering, bisa dipakai untuk jalan mobil. Kan terlalu kering, panas sekali. Dan saya lihat itu dan dikatakan mereka ambil air berapa jauh. Setengah jam 45 menit jalan pergi, setengah jam 45 menit pulang. Hanya dapat bisa ngambil berapa ini 8 dirigen, 4 dirigen kanan, 4 dirigen kiri, 8 dirigen. Mereka jarang mandi, cuci pakaian diirit mungkin, seirit mungkin.
Anda bisa bayangkan dekil dan baunya seperti apa. Minum juga ya harus beli, nggak bisa pakai air sungai. Dan saya ingat di Jawa, terutama di Bandung, orang minum belum kelar, ditinggal. Ambil lagi botol yang baru. Makanya seringkali saudara di Bandung kalau saya lihat ada anak-anak AOC seperti itu saya marahin. Sebenarnya kamu nggak pernah menghargai air di sana susah, lu sembarangan minum nggak kelar, tinggalin. Saya sejak melihat itu, minum sekembung apapun kalau dikasih saya minum habisin. Lalu saya nanya pendetanya, Pak Pendeta, berapa ngebor air di sini, ngebor sumur di sini? Aduh mahal, karena perusahaan bor air juga sedikit, dan pokoknya mahal lah. Berapa? Sekitar 90-100 juta untuk satu bor sumur, satu lubang sumur. Kan saya berpikir gini, saya berpikir ekonomis, kalau beli mesin bor paling juga antara 150-200 juta. Kalau beli bisa ngebor banyak, betul ya? Lebih ekonomis. Saya bilang kita beli saja, nanti kita berdoa. Tapi di lain itu juga saya marah. Saya bilang harus jadi. Pulang, dari uang pribadi saya keluarkan, DP buat beli mesin bor. Singkat cerita sudah semua jadi sudah. Hari ini kita punya 5 mesin bor saudara. Dari satu kita punya 5. Satu, enggak usah tepuk tangan. Satu mesin bor sekitar 200 juta saudara. Dan hari ini sudah puluhan kampung yang berubah dari kering menjadi desa yang ada pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, ada semua. Udah hampir 8 desa dari 14 desa. Yang lainnya masih diarahkan ke sana. Dan kita masih ngebor Pulau Timor, Pulau Pulau Timor, Rote, Syabu, Flores, dan Sumba. Dan saudara, ini berjalan dengan baik. Dan akhirnya sejujurnya benar-benar jalan dan bagus. Lalu saya nggak mungkin di mimbar saya ngomong, gua hebat. Saya tahu itu sombong. Dan saya tahu sombong itu masuk neraka. Saya tidak pernah berpikir pun tidak. Enggak. Karena saya sadar dan saya tahu itu sombong. Dan saya nggak pernah menganggap diri lebih hebat dari para pemimpin yang lain. Tapi satu ketika saya muncul di otak saya. Maksudnya baik. Harusnya para pemimpin yang lain yang dipercayakan 34 provinsi ini jemput bola. Jangan kalau dari pemimpin tertinggi ngomong, ayo pergi sana lakuin ini. Baru pergi berbondong-bondong. Harusnya pergi aja sesering mungkin bangun pasukan, bikin Zoom atau segala macam. Tapi gak ada, sejujurnya hampir gak ada. Lalu di sini di hati ngomong gini, gimana sih mereka nih? Kok gak gerak? Mulai ada penghakiman. Kalau mereka gerak harusnya mereka bisa, buktinya aku bisa ngelakuin dan jadi apapun lah bentuknya. Hanya sekedar di hati gak pernah ngomong. Tapi di situ tanpa sadar saudara. Akhirnya semakin hari semakin meninggikan diri. Sedikit lagi. Terus sampai akhirnya saya tidak tahu tanpa saya rasa. Tanpa saya mengerti saudara. Saya mendirikan sebuah menara dan membuat saya berdiri di atas menara dan berkata 34 provinsi di AOT saya mendirikan pasukan imam. Yang lain tidak bergerak. Kalaupun bergerak cuma itu aja. Lihat saya bekerja. Sudah ribuan orang ikut doa pagi. Sudah ribuan orang yang merasakan gerakan dari AOC pasukan imam. Itu mulai berdiri saudara. Itu kan sombong. Enggak pernah ngomong di mulut, cuma di hati. Tapi itu menyebabkan ketulian saya.
Satu ketika saya putar radio di waktu saya khotbah di AOC di Jakarta, di Bandung sudah. AOC Pusat. Saya khotbah, saya putar video tentang NTT. Pada waktu giliran saya ngomong di video itu, suaranya rusak. Rusak suaranya, gak kedengeran. Pada waktu saya ngomong, suaranya muncul lagi bagus. Pulang istri saya ngomong ini, kamu nih sombong deh kayaknya. Kamu nih hati-hati loh, Tuhan, aku rasa Tuhan sedang ngomong kamu nih sombong sekali. Dan membanggakan. Kapan gua ngomong gua sombong? Saya langsung ngomong, saya bilang, nih kapan gua ngomong aku hebat dari orang lebih hebat? Gak pernah. Gua kapan ngomong gua lebih hebat dari PIC provinsi yang lain? Gak pernah. Sombong apanya? Kan kalau video muter video kan gak salah. Sebagai bentuk laporan sama orang-orang yang ikut terlibat juga. Tuli, saudara. Padahal saya sombong. Saya menganggap yang lain gak kerja dan yang lain ya gitu-gitu aja. Kalaupun kerja, ya saya merasa lebih hebat dari yang lain. Dan itu menyebabkan saya tuli. Satu titik saya melakukan sebuah kesalahan yang fatal sekali. Saya tidak bisa cerita karena saya pun tanya Tuhan apakah perlu saya ceritain semua. Tuhan bilang yang itu tidak usah. Tapi saya mau cerita sama saudara, saya melakukan kesalahan yang seharusnya orang selevel saya tidak melakukan itu. Oh saya jujur, saya transparan. Semua keuangan yang saya gunakan transparan. Tapi ada sisi yang lain, saudara. Menyebabkan rumah tangga saya pun panas. Saya melakukan sebuah kesalahan. Yang harusnya saya tidak usah lakukan dan harusnya saya tahu itu nggak boleh dilakukan. Saya lakuin. Sampai satu titik Tuhan tegur saya dengan sangat kuat. Langsung saya ketakutan, saya diintimidasi setan. Anda tahu saudara, ini terjadi belum lama, belum 1 bulan. Baru hampir 3 minggu saja. Saya itu baru pulih sebenarnya. Jadi Anda sedang melihat orang yang baru selesai melakukan pemulihan dalam hati, itu belum lama. 3 minggu yang lalu saya baru sadarnya, berarti baru 1 minggu saya ini baru kelar nih. Anda lebih lihat dekat saya, kepala saya sini jidatnya ada benjol saudara. Nggak tahu perhatikan atau enggak, mungkin terlalu jauh, terlalu kecil. Saya diintimidasi saudara. Saya sampai enggak bisa bedain mana suara Tuhan, mana setan. Saya kira ini Tuhan. Dan saya dengar suara ngomong, tahun ini cukup. Nikmati tahun ini. Karena tahun depan kamu selesai. Waktunya kamu mati, waktunya kamu meninggal. Saya depresi saudara. Saya nangis stres, saya gak bisa cerita ke siapapun. Saya tanggung sendirian saudara. Saya gak cerita kepada pemimpin, ke istri, ke anak, gak pernah. Saya stres sendiri, saya gak pernah. Hampir 3 minggu saya gak tidur. Susah tidur saudara. Sampai saya bilang saya mau sabatikal. Saya mau masuk pengasingan, saya masuk pengasingan. Saya dengar suara lagi. Tahun ini sudah selesai. Nikmati aja dengan keluargamu. Kamu sudah punya asuransi, tenang. Kamu mati miliaran kok, keluargamu ditinggalin uang. Waktunya kamu pulang tahun depan. Sekarang nikmati dengan keluargamu. Saya pikir itu Tuhan, saya stres dan saya marah sama Tuhan. Di satu titik ketika saya marah sekali, saya bilang Tuhan gak usah nunggu tahun depan, hari ini aja. Saya pukuli badan saya cedotin kepala saya ke tembok, saya pukulin sendiri. Saya bilang matiin sekarang Tuhan. Aku tahu bunuh diri masuk neraka. Kalau kau yang matiin kan gak apa-apa, yang matiin aja saudara. Gak usah nunggu tahun depan, hari ini. Sampai di titik itu saya stres. Satu titik saya sempat hilang dari doa pagi lama. Anda yang ikut doa pagi rajin, Anda pasti tahu. Saya lama sekali nggak muncul.
Hampir 2-3 minggu hilang sama sekali. Karena saya nolak untuk pelayanan, gak usah lah. Karena frustasi sudah. Ketika sudah capek, sudah lemes sekali. Saya tidur. Baru hari itu Tuhan hadirat Tuhan datang. Dan Tuhan bilang perkara ini saudara. Tuhan bicara masalah Efraim. Dan Tuhan ngomong sama saya. Kamu dipilih Tuhan. Kamu diperlengkapi. Mungkin kamu diperlengkapi lebih daripada saudara-saudaramu yang lain. Kamu dipakai ngelakuin mungkin lebih dari yang lain. Apakah kamu mau hilang seperti Efraim? Saya nangis, saya sujud, saya nyembah Tuhan. Saya bangun, saya nyembah Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku. Lalu Tuhan ajari tentang ini saudara. Dan saya tahu ternyata kesombongan. Kesombongan itu kadang-kadang gak usah muncul di mulut. Kesombongan itu gak usah muncul di tindakan dan perilaku kita. Cukup kesombongan yang ada di hati. Tahukah saudara, hati ini dalam. Sampai kadang-kadang kita pun gak tahu hati kita. Kadang-kadang kita gak ngerti hati kita kayak apa. Cuma Tuhan yang tahu hati kita seperti apa. Dan saya gak sadar, saya gak tahu kok sombong. Kok saya jadi sombong banget. Gak pernah muncul saudara. Baru Tuhan bongkar. Tuhan kasih lihat hidup saya. Sombong sekali. Tuhan katakan, ke depan kamu akan lebih melakukan perkara yang lebih besar. Ke depan ada perkara yang lebih ajaib. Kalau kamu tidak bisa siapkan hidupmu hari ini, kamu akan jadi seperti Efraim. Saya nangis, saya bilang Tuhan aku ngaku sekarang, aku akuin. Keluar dari situ saya ngomong sama pemimpin saya. Saya ngomong ke istri saya minta maaf, saya minta ampun. Saya akui semua kesalahan dan dosa saya. Saya minta didoain, bahkan istri saya minta kamu doain aku. Tumpang tangan kepala. Beberapa pemimpin mentor rohani saya telepon, saya cerita dengan saya nangis. Cover saya doain saya. Dan kalau dulu ada Pak Daniel, sekarang Ibu Selvi doang. Kan ya gak enak ya, kita kan laki tetap ya. Bukan artinya Bu Selvi berendah, kan istilah itu rodo gak enak itu bukan tidak menghormati dia sebagai perempuan, enggak. Yang gak enak lah, paham ya? Saya gak bisa menjelaskan loh. Lalu saya mencintai pemimpin saya Ibu Selvi. Seperti ibu saya sendiri. Cuma kan tetap bukan ibu kandung kan. Ada rasa sungkannya gitu loh. Saya minta didoakan. Selesai itu semua. Dan inilah khotbah kedua saya. Di mana saya bongkar ini. Kemarin di Tulungagung. Hari ini depan ini baru saya akuin saudara. Bahwa saya jatuh. Saya sempat hancur saya. Ninggalin kenang-kenangan sedikit, enggak pernah bisa kempes, jendul terus, enggak ngerti saya juga. Biarin enggak apa-apa, ini jadi kenangan. Kalau saya sombong, saya pencet inilah saya sombong, mau tambah lagi 3 dah. Hati-hati sudah, sombong. Orang sombong itu bukan cuma orang yang kaya raya, orang miskin juga banyak yang sombong. Orang yang banyak duit yang sombong, iya. Tapi yang gak punya uang juga banyak banget yang sombong. Contohnya apa? Baru ada orang ngomong tentang, wah kamu harus berusaha lebih lagi dengan Tuhan supaya kamu punya duit. Langsung kesinggung, mentang-mentang aku miskin. Itu sombong saudara. Oh kamu gak punya uang untuk makan, ini aku ada uang 2.000 perak. Ini 2.000 perak, mentang-mentang aku miskin kamu cuma ngasih aku 2.000 perak, itu sombong. Hati-hati.
Hati-hati sudah, jangan sombong. Yang paling gawat itu sombong yang enggak pernah terucap. Dan sejujurnya saudara, orang yang sombong ngomong di mulut itu gampang ditegur, ya kan? Tapi kalau sombongnya di hati gimana? Lo setiap kali ada yang ngomong, ingat ya, walaupun proyek NTT berhasil, kamu ingat tetap semuanya anugerah. Emang saya akan ngomong di mulut, semuanya karena anugerah aku tahu, aku gak bisa apa-apa. Nah, itu kan bahasa-bahasa klise. Ya, tapi kan di hati siapa yang tahu? Setiap kali engkau dalam doa pagi, cek hatimu. Sebelum tidur, cek hatimu. Sombong atau enggak? Dan ini gawat saudara. Buat saya jujur ya, setelah saya sadar ini, ternyata lebih mematikan kesombongan yang tidak terucap. Menara yang kau dirikan dalam hidupmu, dalam hatimu. Itu lebih mematikan. Karena tetap firman Tuhan berkata, satu hal yang paling Tuhan benci adalah apa? Kesombongan saudara. Amin. Mari buka kitab sekali. Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Ini yang menyebabkan Efraim dicoret sama Tuhan. Hosea 10 ayat 11. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik. Dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim. Sudah sampai itu aja. Aku memasang Efraim. Firman Tuhan pernah bilang ini. Pikul apa saudara? Kuk yang kupasang. Ya, nah kuk itu apa? Itu taruh di leher. Ada dua. Satunya untuk lembu yang satu, satunya lembu ini. Biasanya yang satunya untuk lembu yang senior. Lembu yang sudah berpengalaman. Satunya untuk lembu yang muda. Supaya yang lembu yang muda belajar sama lembu yang sudah tua, yang sudah senior. Kapan jalan, kapan berhenti, kapan belok kanan, kapan. Itu yang lembu senior udah tahu semua. Yang junior ikut aja. Jadi yang junior ini bergantung kepada yang senior. Siapa lembu yang paling senior? Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan berkata, pikul kuk. Karena kuk yang kupasang itu ringan. Kenapa? Karena dia sendiri, dia juga ikut menanggungnya. Tuhan bersama-sama dengan kita seharusnya menanggung atau memikul kuk yang dia pasang. Efraim, Hosea 11, Efraim dulu seekor anak lembu yang apa sudah terlatih. Lihat, sudah karena dia sudah ditentukan jadi hebat kan. Masih muda pun sudah terlatih. Ya toh? Sudah terlatih. Tuhan yang masang kuk buat Efraim. Dan apa? Terlatih yang suka mengirik. Loh, kurang apa? Hebat toh? Hebat. Ajaib saudara. Lalu apa? Aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Karena apa? Mau bekerja keras. Tapi saudara, karena ketika kesombongannya, Efraim akhirnya jalan sendiri. Jalan sendiri dan dia tidak bersama-sama dengan Tuhan lagi. Hosea pasal yang 11, ayat yang pertama. Ketika saya masih muda ku kasih dia dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin ku panggil mereka makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka persembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban pada patung-patung. Pada akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Artinya apa saudara? Harusnya dia itu bersama dengan Tuhan terus ya toh. Tapi dia dipanggil
malah makin pergi. Artinya gini, harusnya mengirik bareng dengan Tuhan, tapi dia merasa, untuk hal ini I can do it myself. Untuk hal yang ini aku bisa lakukan sendiri. Dengan Tuhan, ya Tuhan, gak usah capek-capek duduk manis-manis, aku mengirik hasilnya buat engkau. Oh, kelihatannya hebat tuh. Kelihatannya hebat kan? Tapi itulah bagian dari kesombongan. Dan kesombongan merasa dirinya hebat dan gak perlu Tuhan. Anda kalau gak perlu Tuhan, siap-siap nasibmu kayak Efraim. Iya sudah. Di akhirnya sehebat apapun Anda, sekeren apapun Anda, sepinter apapun Anda, kalau kau berkata aku gak butuh Tuhan, siap-siap kayak Efraim di akhirnya. Nggak ketemu di surga, nggak tahu ketemu di mana. Ya pilihannya cuma dua, surga atau neraka, nggak ada di antaranya. Jadi Anda tahu sendiri, Anda harus berkata aku butuh Tuhan. Ya benar engkau butuh Tuhan, saudara. Efraim dipanggil malah menjauh. Padahal pada waktu Israel masih muda loh, ku kasih dia. Pada waktu muda itu artinya apa? Waktu udah belajar, begitu udah hebat, lupa Tuhan. Salah satu warisan yang dari Pak Daniel yang Tuhan percayakan melalui Pak Daniel ke saya, yaitu saya harus mengembalakan satu gereja di Bandung. Namanya gereja Big Miracle Church. Saya ini bukan orang yang gampang hahaha. Saya ini orangnya sebenarnya lebih suka untuk menyendiri. Sebenarnya sejujurnya nih saya ngomong ya. Kalau boleh pun abis khotbah ini, makan pergi pulang langsung. Gak usah diajak ngobrol. Gak suka ngobrol saya tuh. Suka sih kalau udah kenal lama saya Pak Wino tuh saya ngobrol lama. Tapi kalau yang baru saya tuh gak gampang bersosialisasi saudara. Saya ini bukan orang yang pinter basa-basi, hei apa kabar? Oh, rumahnya di mana? Kalau saya ngomong gitu, pasti ada suara yang di hati kebalikannya. Rumahnya di mana? Terserah rumahmu di mana. Apa kabar? Ih, kabar bawa. Terserah kabarmu apa ya? Karepmu. Iya. Saya jujur ya saudara ya. Nggak usah munafik tuh ya. Jadi hamba Tuhan harus terbuka. Saya bukan orang yang ngelonin. Kalau ada yang sedih baru ribut sama suami istri ribut, kamu harus sabar. Saya nggak bisa. Saya harus ngomong salahmu di mana? Oh salahmu ya kamu ya goblok gitu. Saya bukan orang yang bisa basa-basi susah. Jadi kalau Anda hubungin beberapa waktu lalu saya di sini, Anda datang, Anda konseling, saya sekitar basa-basi, percayalah, itu saya memaksakan diri sudah. Sebab dalam hati saya, cepat ngomongnya jangan lama-lama. Kamu kok ngomong lama banget. Saya ini sejak ada Zoom class meeting, ya Anda juga bisa ikut sebenarnya, nanti minta informasinya ke Pak Wino atau siapa Rebo. Itu nomor saya terekspos ke banyak orang. Orang itu pada telepon saya. Panjang kalau ngomong. Itu kadang jujur saudara ya. Anda mau sakit hati terserah lah. Kadang saya kasih speaker. Saya kerja yang lain sudah. Terlalu lama dan ngomong itu aja. Rasanya mau ngomong. Diam. Ngomong aja. Tapi kan gak boleh. Hamba Tuhan. Ya toh, gak boleh. Tapi hati ngomong, ngomong aja. Jujur saya kasih speaker, saya ngerjain yang lain. Kalau lagi bumbuin babi, bumbuin daging, saya nyalain speaker, saya bumbuin. Ujungnya, jadi gimana Pak? Oh ginilah. Kamu tuh harus lekat sama Tuhan. Misalnya dia ngetes saya, tadi saya ngomong apa aja Pak? Nggak tahu saya.
Ayo saya nggak dengerin. Saya udah, dia ngomong 5 menit, 2-3 menit awal, saya udah tahu jawabannya. Jadi yang sisanya, suka ngomong aja dewe lah. Saya gak suka, saya bukan orang yang hahe sudah. Sebelum gembala yang saya gantikan, sebelumnya Pak Winoto kenal. Orangnya ramah banget. Ya walaupun hatinya belum tentu ramah, tapi dia ramah banget. Bisa duduk, dengerin orang ngomong. Saya duduk, dengerin orang ngomong, pikirannya kemana-mana sudah. Apalagi udah ngomong yang itu-itu aja. Muter gitu terus. Rasa kalau hop. Ini beda. Pemimpin sebelumnya bisa dengerin, jengukin, doain, tiap hari nanya. Enggak, saya nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Lah pengurus gerejanya juga kan sama. Berarti kan pengurus gerejanya kan dikeloni. Lah saya nggak bisa. Saya kalau ngasih instruksi, lakuin ini. Oke, silakan pergi, lakukan. Kalau ini diterangin, saya bukan orang yang tipe seperti itu, saudara. Dan akhirnya ketika saya ambil alih, muncul kegoncangan sedikit, saudara. Beberapa jemaat, apalagi yang gembala yang itu kan, gembala yang sebelumnya mau bikin gereja lagi, pada mau lari ke sana semua. Goncang, saudara. Beberapa jemaat yang biasa hadir sudah nggak hadir lagi sampai sekarang. Pengurus nyaris bubar juga. Lalu saya ngomong sama Tuhan. Semua ini kan karena perbedaan karakter pemimpinnya. 2 pilihan hari ini Tuhan. Engkau rubah aku. Atau engkau lakukan tanda sesuatu buat mereka gak berani keluar dari tempat gereja ini. Itu aja. Kalau engkau gak mau rubah aku, ya lakuin tanda mujizat. Kalau gak mau melakukan tanda mujizat, ya udah rubah aku. Karena buat saya gampang Tuhan berubah orang, ya kan. Ya sekarang jujur sekarang sudah agak mending sudah. Bisa duduk sama emak-emak, nanya gimana tante. Oh gitu ya tante, tapi itu cuma bertahan paling 15 menit. Kalau dia ngomong 20 menit aja. Iya tante, dalam hati tante, cepat selesai. Please jangan lama-lama. Antara jantung niakot atau jantungku yang nanti gak kuat. Hal udah mending, sudah berlatih lah. Tapi hari itu sudah, saya ngomong sama Tuhan seperti itu. Lalu Tuhan ngomong gini, aku kasih tanda mujizat. Kamu ngomong ke pemimpin semuanya, ke pengurus gereja. Mulai hari ini, sesuai dengan Tuhan ini kan dari beberapa tahun-tahun kemarin lah, 2-3 tahun lalu sebelum masuk jadi ini, Tuhan janjikan saya untuk memegang pengurapan finansial atau pengurapan keuangan. Dan saya disuruh Tuhan belajar tentang biblical financial. Banyak soalnya, satu waktu lah kapan saya kalau kesini saya ngajar khusus keuangan, seminar keuangan 3 hari lah. Nggak tahu kapannya lah pokoknya. Aduh salah ngomong. Saya nggak bilang janji, saya cuma kapan-kapan. Lalu Tuhan ngomong ini, kamu khotbah sering selipin masalah keuangan dan mulai hari ini kas gerejamu tidak akan kurang dari 100 juta. Oh ini jemaat sini tuh banyak loh. Jemaat saya cuma paling 20 orang, 30 orang. Ini kan banyak. Tidak ada setengahnya jemaat saya itu. Pengusaha-pengusaha kaya, enggak maaf biasa-biasa semuanya. Orang-orang seperti Anda sederhana. Anda kan enggak, Anda kan kelihatan, saya lihat ibu-ibu, bapak, nenek-nenek, kakak-kakak, semua orang kaya semua kan. Oh yang belakangnya langsung ngomong, masa sih? 100 juta. Amin Tuhan. Saya tanya sama bendahara. Ci,
Waktu itu masih Ci, karena masih hidup. Sekarang udah meninggal, jadi Koh sekarang. Maksudnya bendahara saya sudah meninggal, jadi diganti ke yang laki sekarang. Ci, duit gereja ada berapa? Oh ada 12 juta. Lah Tuhan, 12 ke 100 itu kan jauh kan saudara. Lah ya piye, gereja cuma segini jemaatnya. Aku ngerti taraf keuangannya ya segitu. Lah gimana Tuhan? Tapi Tuhan bilang percaya. Ya udah, Ci, mana ATM-nya? Mana buku bank? Sini aku doain. Saya doain Tuhan dengan otoritas multiplikasi keuangan. Aku katakan mulai hari ini bertumbuh. Tidak akan kurang dari 100 juta. Ini kalau bendaharanya setia lah, satu nada sama saya. Udah lama bareng jadi nggak goyang, kalau yang lainnya goyang. Cuma dia sendiri yang setia. Amin, amin. Lalu dia ngomong, tapi Jo, cuma 12 juta loh Jo. Sudah percaya aja. Tuhan buktikan dalam 1 bulan saja. Dari 12 juta, boom 120 juta. Dan enggak usah tepuk tangan. Ini saya sedang mau menceritakan kejatuhan saya, kalau tepuk tangan. Hore kowe jatuh, hore kowe jatuh. Ngawur loh. Tuh 120 juta. Dan mulai hari itu sampai detik ini diambil seberapa pun saya ambil. Aku butuh untuk sumur, butuh 50 juta, ambil 50 juta. Ambil 70 juta. Tidak lebih dari 1 bulan selalu 100 juta terus. Selalu 100 juta terus. Dari siapa yang nggak tahu lah. Nah, kita memang di Zoom dan juga di streaming kita memang kuat sudah. Sekali streaming yang sering bisa 500, bisa 1000. Setelah kebaktian bisa 2000. Satu hari, saya itu kan setiap kali mengeluarkan uang dari gereja kan saya tanya Tuhan. Boleh nggak Tuhan, boleh nggak Tuhan. Bergantung sama Tuhan boleh nggak. Satu kali sudah, bukan satu kali, beberapa kali akhirnya terakhir. Saya enggak tanya Tuhan. Kenapa? Aku udah dapat jaminan, selalu 100 juta kan. Udah, saya itu kan setiap kali ada orang minta ke saya. Melalui gereja atau melalui pribadi, saya nggak pernah nggak kasih. Jangan sebarin nomor handphone saya ya. Keep aja yang telepon lagi. Tapi sejujurnya saya belajar setiap kali orang minta uang sama saya telepon WA atau apapun. Kan nomor saya kesebar di Zoom class meeting itu. Minta, saya enggak pernah sekalipun saya enggak kasih, saya selalu kasih. Pak, saya butuh untuk anak sekolah saya, anak saya masuk sekolah Pak, saya butuh 5 juta. Oke, minta nomor rekeningnya. Saya kasih 500.000. Loh, mending dikasih kan? Nah, berapapun ya terserah dong. Iya dong? Enggak harus dia butuh 5 juta saya kasih 5 juta. Dia butuh 5 juta saya pada kasih cuma 150.000. Sisanya berdoa. Nah, tapi kan kalau semua ngomong berdoa tanpa saya ngasih kan ya nggak baik. Saya tetap kasih. Berapapun sudah, berapapun. Mau coba? Sok minta sama saya, tak kasih 55.000 sekarang. Di kantong ada 50.000 nih. Selalu saja. Nah, gereja waktu itu berkali-kali minta, Pak, saya sedang bangun gereja, kami sedang bangun gereja. Tanpa tanya Tuhan, kasih. Ya, kasih. Memang balik ke 100. Tapi ada satu titik. Saya kasih, sisa uang 30 juta. 3 bulan gak pernah balik ke 100 juta. Saya doa tanya Tuhan, engkau kan janji tidak mungkin lebih dari 1 bulan. Selalu balik ke 100. Ini kok gak balik-balik. Di situ Tuhan ngomong. Berapa kali kamu keluarin uang tanpa engkau melibatkan aku? Berapa kali kau keluarin uang kau gak tanya aku? Berapa yang kau harus kasih ke orang ini, ke orang itu, ke misi ini, misi itu. Kenapa kamu selalu kasih, kamu gak tanya aku? Efraim harusnya bergantung dengan Tuhan. Tapi Efraim pergi, dipanggil malah tambah jauh.
Hari itu saya bertobat, saudara. Ketika saya bertobat, ada yang masuk, saya tanya Tuhan berapa? Tanya Tuhan, hanya butuh waktu 2 minggu, balik angka 100. Tapi gak usah tepuk tangan, ini lagi cerita yang kejatuhan. Kau yang nyukuri loh, rasano. Saudara, mari libatkan Tuhan senantiasa. Efraim kenapa hilang? Karena dia tidak libatkan Tuhan. Ditinggalkan Tuhan, yang dia berpikir, I can do it myself. Aku bisa lakukan ini sendiri. Hari ini bertobat, saudara, kalau engkau ada yang seperti ini. Kalau engkau tidak libatkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau lebih suka melakukan semuanya sekarep-karepmu sendiri. Segera bertobat, saudara. Amin. Saudara, kejatuhan saya ceritakan. Saya berharap ini jadi pelajaran buat Anda. Jangan sombong. Dan libatkan Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Itu aja khotbah saya, saudara. Sebenarnya khotbah saya itu 5 menit bisa. Cuman kan bagus, saya panjang-panjangin, saudara ya. Intinya cuma 2. Jangan pernah sombong. Sekalipun itu dari hatimu, dalam hatimu engkau gak pernah ucapkan dari mulutmu. Jangan pernah sombong. Terus periksa hatimu, minta Tuhan koreksi hatimu terus. Yang kedua, libatkan Tuhan. Apapun. Dalam segala perkara sekecil apapun libatkan Tuhan. Jangan jadi Efraim yang tengkuknya Tuhan suka, pandai mengirik. Tapi karena kepandaian, kehebatannya akhirnya dia tidak lagi dengan Tuhan. Dan dia berjalan sendiri. Amin, saudara. Tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba selesai bicara Tuhan. Tapi hamba tahu satu hal, engkau tidak akan pernah berhenti berbicara. Engkau akan terus mengajari kami, membuat kami mengerti apa yang engkau mau. Tuhan, tegur kami kalau kami sombong. Tegur kami Tuhan. Dengan teguran apapun Tuhan. Yang penting kami bisa ngerti dan sadar dan bertobat Tuhan. Dan biarkan kami terus bergantung. Karena kami butuh Engkau. Di dalam segala perkara kami perlu Engkau. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Dan jangan biarkan kami meninggalkan Engkau Tuhan. Ikat kami Tuhan. Kalau kami meninggalkan, seret kami kembali Tuhan. Supaya kami tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati anak-anakmu di tempat ini, berkati rumah ini, berkati para pengurus, berkati ketua tempat ini. Berkati semua Tuhan para pelayan-pelayanmu. Dan biar kami menikmati yang terbaik daripadamu. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin.